Bos, anggapan kalau bisnis yang berhasil itu berawal dari modal uang doang, keliru ya bos. Kayaknya kudu ketemu sama Mami Ndut deh. Kenapa sih harus Mami Ndut? Selesai masak dilap-lap ya, biar glowing kayak muka Mami. Percaya atau enggak, di balik ceria dan serunya sosok perempuan 40 tahun ini, ada kisah inspiratif yang bikin kita yakin kalau usaha atau bisnis itu bisa berhasil bahkan dari titik terendah sekalipun. Pahitnya perjalanan hidup justru membuatnya bangkit dari keterpurukan. Dan kini, Doi udah menikmati manisnya sebuah usaha dan keberhasilan. Halo bos, selamat datang di mie jebeu Mami Ndut. Pedasnya menggigit, cuannya melejit. Penasaran kan? Tetap di Cuan Bos. Mie jebeu. Dari nama dan tampilannya aja udah kebayang ya bos, kalau makanan ini punya cita rasa pedas yang bisa bikin bibir jebeu alias bengkak karena kepedesan. Inilah ciri khas kuliner jualan Mami Ndut bos. Sebenarnya kalau kita mampir ke rukonya yang ada di Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, kita nggak cuma nemu mie jebeu yang super viral itu. Di sini ada banyak jajanan sehah yang rasanya beneran sehah alias pedes bos. Ada bakso aci, pangsit jebeu, cipa koceak, cirambai, pangsit bojot, ceker mercon, dengkul mercon, dan bakso mercon. Lengkap ya bos? Harganya pun ramah di kantong banget bos, mulai dari 10 ribuan aja. Nah, kalau mau nambah topping, harganya nambah sesuai tambahan toppingnya ya bos. Di sini toppingnya disediakan secara prasmanan, jadi pembeli bebas pilih dan ambil sendiri. Nah, ini dia bos, biangnya yang bikin bibir jebeu. Bayangin aja bos, setiap hari Mami Ndut kudu nyiapin stok cabai keringnya minimal 4 kg. Cabai keringnya lalu di blender dan dimasak di malam hari sebelum jualan. Jadi stok sambal cabenya selalu baru ya bos. Mantap. Satu lagi nih bos, yang bikin mie jebeu Mami Ndut istimewa, gak ada di tempat lain. Kalau ciri khas di Mami ini, mie jebeunya itu pakainya ramen. Biarpun keadaan udah dingin, masih bisa diaduk-aduk. Kan biasanya kalau mie biasa kan suka pada nempel-nempel kalau udah dingin, kalau mie jebeu di Mami enggak, dijamin. Ini berhubung customer mintanya yang pedas, jadi kita chili oilnya. Di sini tingkat kepedasannya dari chili oilnya ya. Tuh. Warga Karawang, mulai dari yang tua dan muda, banyak yang jajan ke sini bos. Dan mereka selalu terjerat dengan pedasnya mie jebeu. Aku seringnya beli mie jebeu, pangsit jebeu, sama cipa kocak sih. Terus harganya juga ini banget, kantong pelajar banget. Terus pilihan toppingnya juga banyak, jadi bisa pilih sendiri. Enak banget, pedasnya nampol. Meskipun sudah memiliki ruko, Mami Ndut masih mempertahankan lapak jualan pertamanya karena berada di lokasi yang strategi bos. Terbukti, dari 2 cabang ini aja, cuannya mantep banget bos. Dari semua jenis jajanan sehah Mami Ndut, mie jebeu yang menghasilkan cuan paling gede nih. Omset kalau yang di Karangpawitan itu untuk mie jebeu aja ya sekitar 6 jutaan sehari gitu. Kalau Sabtu Minggu itu bisa antara 6, 7, 8 gitu aja sih. Wow, gokil juga bos. Dalam sebulan, Mami Ndut bisa dapat omset 180 juta di kantong. Mantap. Bahkan, Mami malah jadi makin rajin ikut bazar atau festival makanan. Mau di Karawang, Bekasi, atau Jakarta sekalipun, bakal dijabanin sama Mami Ndut. Soalnya cuannya no play-play bos. Omset sehari di bazar atau festival bisa berlipat kali dari jualan hariannya. Aduh, Bajar tuh luar biasa ya. Emang kalau ngomongin masalah Bajar di kota tuh luar biasa banget gitu ya. Mami tuh rata-rata sehari itu bisa nyampe antara 15 sama 13 juta sehari ya gitu. Kalau ada yang belum pernah icip atau penasaran pengen icip, kalian wajib ke Festival Makan Receh yang digelar di Senayan Park, Jakarta dari tanggal 3 sampai 4 Agustus 2024 nanti. Catat ya bos, jangan sampai lupa. Nyesel tanggung sendiri, wajib kudu datang ya bos.
Sekarang, Mamindut bisa merasakan hasil dari usahanya. Padahal sebelumnya Mamindut pernah sukses punya usaha hingga beberapa cabang. Tapi usahanya jatuh bangkrut karena karyawannya ada yang nakal sampai bikin usaha Mamindut tutup. Doi pun nyaris putus asa, bos. 2020 tuh masa-masa sulit banget buat aku. Terus kayak separuh untuk jiwa aku tuh hilang lah gitu, Mbak. Mana saya lagi usaha lagi bangkrut, kita rumah disita, mama saya meninggal gitu. Doi dan suami pun akhirnya memutuskan pulang ke kampung halaman sang suami di Karawang. Disinilah pintu rezeki Mamindut mulai terbuka. Hanya dalam sehari, Doi langsung dapat kontrakan untuk tempat tinggal dan lapak untuk jualan. Kini Doi nggak pernah lupa mengucap syukur dengan rezeki yang datang tanpa henti. Bahkan rumah yang pernah disita karena hutang pun bisa Doi lunasi. Diakui Mamindut, keberhasilannya bukan semata-mata dari tangan sendiri. Doi menyadari pentingnya peran media sosial untuk berkembangnya sebuah usaha. Efek viral pun disambut gembira Mamindut dengan membuka cabang baru. Hingga karyawannya pun makin bertambah banyak, bos. Jadi pengalaman kita itu dulu jatuh, itu dijadikan guru untuk kita sekarang. Kita lebih berhati-hati dalam melangkah, terus kita juga jangan terlalu nafsu untuk mau beli apapun. Harus dengan uang tabungan kita sendiri, gitu aja sih. Terus tetap semangat. Ibadahnya ditingkatkan lagi, sodakohnya apalagi, tetap berbuat baik. Gimana bos? Percaya kan kalau sukses juga bisa dari nol? From zero to hero. Mamindut bisa jadi hero buat keluarganya, bisa jadi hero buat para penggemar makanan. Bagi kalian yang usahanya lagi merosot atau gimana, tetap semangat. Satu pesan Mami, tetap konsisten dirasa ya. Mau apapun serba mahal, tetap kualitas rasa diutamakan. Oke, salam cuan, bos. Bos, buat yang sudah pernah haji atau umroh, pasti udah nggak asing dong ya dengan ayam goreng fenomenal satu ini. Yes, ayam goreng Al-Baik. Ayam goreng khas dari Arab Saudi ini udah jadi menu wajib yang dicari jamaah dari Indonesia, bos. Rasa ayam gorengnya khas dengan bumbu rempah yang meresap sampai ke daging dan tulangnya. Karena terkenal akan cita rasanya yang lezat, untuk mendapatkannya juga nggak mudah, bos. Kalian harus ngantri dulu nih. Kalau udah nyobain, dijamin deh langsung jatuh hati sama ayam goreng Al-Baik ini. Nah, gimana ya kalau kangen pengen makan ayam Al-Baik ini? Masa harus just tip, bos? Eits, tapi tenang, kalian gak perlu jauh-jauh just tip ke Arab Saudi untuk mendapatkan ayam goreng ini. Tuh, lihat aja antriannya, bos. Jiwa penasaran mincuan kan jadi semakin bergejolak nih. Gak cuma itu aja, bosku. Infonya, dengan membeli ayam goreng ini, kita juga ikut memberikan donasi untuk saudara kita di Palestina. Halo bos, selamat datang di Almas Fried Chicken. Mau tahu kami dapat cuannya dari mana? Tetap di Cuan Bos. Bos, kenalin nih, Pak Bram Dwi Raditya. Melihat peluang ayam goreng Saudi yang banyak penggemarnya, Doi keidean membangun usaha ayam goreng Saudi ini di Indonesia. Jadi awalnya kami melihat memang potensi besar di bisnis fried chicken. Kebetulan backbone kami sebelumnya pernah menjual juga fried chicken, tapi memang dengan resep dan dengan konsep yang berbeda. Nah, ini kami melihat dari sisi pasar, dari sisi kebutuhan, itu kami melihat ada bagian yang memang orang belum bisa mendapatkan dengan cara yang mudah. Salah satunya ayam Saudi. Lihat aja tuh baru mulai buka. Pengunjung yang datang udah hilir mudik. Bahkan dalam sehari pengunjungnya bisa mencapai 200 sampai 300 orang. Apalagi soal rasanya, bisa diadu nih bos sama ayam goreng Saudi aslinya. Kalau Almas ini ayamnya pertama ukurannya lebih besar dibanding ukuran ayam fried chicken pada umumnya. Kalau pada umumnya mereka tebal di tepung, kalau kami memang besar dari ukuran ayamnya.
Kemudian dari sisi bumbunya kami meresap sampai ke dalam. Jadi ketika ayam itu dibelah itu akan terlihat tuh bumbu-bumbunya meresap sampai ke dalam. Nah, itu salah satu keunggulan kami dibanding beberapa kompetitor lainnya. Oh iya bos, jelinya Pak Bram melihat peluang pasar menjadi salah satu kunci usaha ini loh. Berkat kebiasaan jamaah haji dan umroh Indonesia yang suka mengonsumsi ayam goreng Saudi saat berada di sana. Maka dihadirkan ayam goreng Almas ini di tanah air bos. Mantap ya. Jadi sebelum kami mulai bisnis ini, khususnya di Almas ini, kami melihat beberapa permasalahan yang ada di masyarakat. Pertama, ayam fried chicken memang sudah banyak dengan berbagai macam brand. Nah, hanya saja ayam Saudi ini belum ada di Indonesia. Selama ini para orang Indonesia yang pergi umroh, haji itu mereka rela antri untuk mendapatkan ayam Saudi yang bernama ayam Al-Baik nih kalau brandnya di sana. Nah, kami melihat potensi itu besar nih ketika dibawa Indonesia karena memang just tip di ayam Saudi, ayam Al-Baik ini sangat tinggi sekali kalau kami lihat secara riset. Biar bumbunya bisa meresap sampai ke daging, ayamnya dimarinasi dulu dengan bumbu rempah sebelum ditepungi bos. Soal rasa di sini, no play-play ya bos. Ayam yang digunakan harus ayam fresh, bukan ayam frozen. Karena kalau ayam frozen, bumbu marinasinya tidak bisa meresap sampai ke daging bos. Untuk menemukan resep dan rasa yang sama dengan ayam goreng Al-Baik, dibutuhkan waktu yang lama bos. Puluhan kali percobaan harus dilewati oleh tim risetnya, hingga mendapatkan rasa yang sama. Hebat ya bos. Ayamnya harus digoreng dengan kompor yang punya suhu stabil, agar bumbu rempah yang telah meresap bisa matang merata sampai ke dalam daging dan tulang. Selain rasanya yang kaya akan rempah, ayam goreng ini juga menjadi favorit karena beragam menu pilihannya. Mulai dari ayam goreng original, nasi kebuli, beef burger, hingga menu paketan. Harganya juga aman banget di kantong bos. Menu makanan di sini dibanderol mulai dari Rp12.000 sampai Rp60.000. Murce kan bos? Kalau usaha disertai niat dan tujuan baik, pasti akan ada keberkahan yang menyertainya bos. Almas ini baru berdiri 1 bulan yang lalu tepatnya, tanggal 14 Juni 2024. Apa yang bikin rame? Ya udah pasti yang pertama karena pertolongan Allah. Yang kedua, ada beberapa customer yang memang mereka men-share apa yang mereka rasakan di sini, produk-produk yang mereka makan di sini. Mereka re-share lagi ke teman-temannya, ke kerabat-kerabatnya tentang ayam Saudi ini. Yang ketiga juga kami di sini ada porsi untuk berbagi. Jadi memang di grup kami itu memang ada sedekah nasi box, jadi untuk pelipatan penjualan tertentu kita ada sedekah nasi box. Memang benar ya bos, nggak cuma promosi aja yang dilakukan. Melakukan sedekah ketika usaha itu bisa mendatangkan rezeki yang lebih banyak lagi. Walaupun usaha ayam goreng Saudi ini masih terbilang seumur jagung, namun cuan yang dihasilkan nggak kaleng-kaleng loh bos. Jadi kepo ya bos sama omsetnya selama sebulan. Boleh dong Pak Bram disepil sedikit omsetnya? Kalau dalam sebulan ini, insya Allah udah mendekatin 900 juta. Masya Allah, hampir 1 M bos omsetnya. Bikin ngiler aja ya, cuan banget sih ini. Infonya bos, walau masih seumur jagung berdiri, antrian orang yang mau jadi mitra ayam goreng Almas ini udah puluhan. Gokil banget ya. Mempunyai perbedaan rasa dengan ayam goreng yang sudah ada menjadi ciri khas ayam goreng ini bos, hingga orang rela antri untuk membelinya. Sejauh ini ayamnya enak, bumbunya meresap, beda dari fried chicken yang lain. Bumbunya meresap ke dalam. Untuk harganya worth it sih, lebih murah. Pak Bram mau ngasih tips nih bos, untuk kalian yang mau memulai usaha. Pertama kita harus berdoa kepada Allah untuk minta jalan, kemudahan. Kemudian yang kedua kita harus melakukan riset juga nih, kira-kira pasar atau target market yang ada di sekitar kita itu seperti apa, kebutuhannya apa. Jadi kalau kita hanya bicara tentang produk, pasti akan ada penggantinya. Tapi kalau kita bicara tentang behavior, tentang kebiasaan, nah itu biasanya akan lebih awet.
mungkin untuk para pengusaha, calon-calon pengusaha ke depannya juga harus melihat dari sisi itunya. Selain nanti baru turun ada produk yang berkualitas dan lain sebagainya. Gimana bos? Sudah ada pencerahan dong ya? Kalau mau memulai usaha, langsung aja kalau udah lihat peluang. Yang penting berani memulai dulu bos. Nah bos, udah tahu kan tentang bisnis Almas Fried Chicken? Pastinya kalau teman-teman ingin berbisnis, harus pandai melihat peluang yang ada di sekitar kita. Dan tentunya harus cuan, bos. Siapa coba yang gak kenal sama legenda bulu tangkis tanah air? Orang Indonesia pertama yang meraih emas Olimpiade pada tahun 1992 di Barcelona. Wow, keren banget ya bos. Nama Susi Susanti menjadi legenda di dunia bulu tangkis Indonesia. Kini, setelah pensiun dari dunia atlet, Doi memilih menjadi seorang pengusaha loh. Penasaran? Oke lah kalau begitu, let's go. Kita intip-intip bos. Halo bos, selamat datang di Fontana Signature Peak. Mau tahu usaha untuk cuannya? Yuk di cuan bos. Dari atlet menjadi pengusaha. Gimana sih awal mulanya Mbak Susi bisa jadi pengusaha seperti saat ini? Ya, mungkin kalau flashback cerita zaman dulu ya. Setelah saya pensiun di tahun 98 itu kan, sebagai seorang atlet tuh kadang-kadang satu ketakutan. Kita mau jadi apa sih? Karena apa? Bahwa kita tahu bahwa di Indonesia sendiri belum ada kepastian atau jaminan ya untuk atlet-atlet yang sudah pensiun. Nah, di situ saya mulai tuh, saya maupun Mas Alan tuh yang mencari bisnis apa yang bisa untuk jadi pegangan kita berikutnya. Menjadi seorang pelatih sebenarnya bisa menjadi pilihan bagi seorang atlet setelah pensiun. Tapi Mbak Susi ingin mencari sesuatu yang baru. Bersama sang suami yang juga legenda bulu tangkis Indonesia, Alan Budi Kusuma, mereka memulai usahanya setelah pensiun. Pasangan yang sama-sama meraih emas Olimpiade Barcelona ini kompak banget. Gak cuma kompak di lapangan aja, tapi juga di dunia bisnis. Saya memberanikan diri maupun Mas Alan itu membuka brand dengan merek Aztec. Aztec sendiri adalah singkatan dari Alan Susi Teknologi. Membuat alat olahraga di mana kita sebagai mantan atlet, kita kan tahu kebutuhan alat-alat itu apa sih, khususnya di olahraga bulu tangkis. Karena basic kami adalah sebagai atlet bulu tangkis, kami tahu bahwa apa sih yang dibutuhkan, mulai dari beginner sampai profesional. Gak cuma sampai di situ aja perjalanan bisnis Mbak Susi bersama Elizabeth Latif, yang juga rekan sesama mantan atlet bulu tangkis. Mereka mulai melirik usaha di bidang jasa terapi pijat. Berdasarkan pengalaman mereka sebagai atlet, biasanya setelah latihan, para atlet membutuhkan relaksasi otot untuk menyegarkan tubuhnya. Wah, memang ide usaha itu bisa muncul dari mana aja ya bos? Mantap! Di tempat terapi Mbak Susi ini memiliki banyak treatment. Salah satu yang menjadi unggulan di sini yaitu sports massage-nya bos. Jadi kebutuhan dari masyarakat itu kan tidak hanya atlet, bahwa relaksasi sangat penting. Tapi kita ada spesialisasi adalah sport massage. Apa yang membedakan relaksasi dan sport massage? Kalau relaksasi mungkin banyak orang mungkin bisa hanya pijat biasa untuk rileks badan, untuk lebih fresh. Tapi untuk sport massage sendiri ada keahlian, di mana terapis kami itu mereka ahli, mereka tahu anatomi tubuh, otot-otot, dan bisa menyembuhkan cedera-cedera di otot. Gak cuma atlet aja yang perlu sport massage. Buat yang punya hobi olahraga juga perlu loh sesekali diterapi pijat olahraga di sini. Salah satu atlet yang rutin melakukan sport massage di sini adalah Adelia Cantika Auliani bos. Atlet renang putri ini rajin menjaga kebugaran tubuhnya sehabis latihan di sini bos. Kalau sport massage biasanya ketika misalnya badan aku misalnya udah kayak pegel banget, misalnya di tangan, di kaki, itu aku kayak bener-bener membutuhkan sport massage. Tapi apa sih yang membedakan sport massage dengan massage biasa Mbak Susi? Kalau seumpamanya massage biasa,
itu hanya untuk relaksasi aja. Tapi kalau spot massage yang membedakan adalah penyembuhan untuk bisa mengembalikan otot-otot menjadi lebih baik lagi. Kini Mbak Susi sudah bisa memiliki 11 banyak cabang, Bos. Tiap lokasi bisa jadi harga jasanya berbeda-beda ya. Kisarannya mulai dari 70 sampai 250 ribu rupiah, Bos. Kalau tamu-tamu tentunya sangat berbeda-beda ya setiap cabang gitu. Jadi mulai mungkin dari sebulan ya kita nggak bisa prediksi sih. Kisaran mungkin 300 sampai ya hampir 1000 seperti itu. Let's say dalam sebulan ada 300 tamu yang datang. Dengan minimal pembayaran 100 ribu. Dalam sebulan dari satu cabang bisa mendapat omset 30 juta, Bos. Kalau dikali 11 cabang, ratusan juta masuk kantong nih, Bos. Mantap! Pengalamannya menjadi seorang atlet yang harus bekerja keras, pantang menyerah dan siap capek ini bisa diterapkan juga untuk menjadi seorang pengusaha ya, Bos. Karena atlet dan pengusaha pun sama-sama berjuang demi mendapatkan apa yang diharapkannya. Hai Bos, ini salah satu rahasianya di mana kita juga harus jaga kebersihan biar tamu-tamu happy. Dan yang paling pertama, kita juga harus cuan. Cuan, Bos. Cuan, Bos. Bye. Bos, lihat tuh Kak Ria lagi ngapain ya? Kak, sibuk banget. Lagi ngapain sih? Mincuan sampai dicuekin gini? Siapa tuh? Wah, gawat ini. Duh Kak, jangan cari perkara dong. Mbak, lagi ngapain? Ini saya mau ngambil ikan, Pak, mau makan. Loh, kolam saya jangan kobok-kobok begini dong. Kamu nyari apa? Iya, maaf, Pak, saya mau makan ikan. Saya punya yang udah file, saya kasih kamu. Daripada kamu kobok-kobok itu, saya kasih buat kamu. Ayo. Ya ampun, pengen makan ikan Kak. Tahu aja nyarinya di sini. Bos, kita lagi berada di Dadio Fish nih. Di sini tempat budidaya ikan air tawar sekaligus pengolahannya tuh. Eits, tapi bedanya di sini menggunakan sistem budidaya air bersih, Bos. Penasaran? Oke, langsung aja kita kepoin, Bos. Halo bos, selamat datang di Dadio Fish. Mau tahu rahasia bisa panen sehari 100 kilo? Tetap di Cuan, Bos. Usaha budidaya air tawar ini bermula ketika Pak Zek memiliki keresahan terkait kebersihan ikan lele yang dikonsumsi anaknya. Sehingga Pak Zek pun putar otak agar bisa memberikan ikan lele yang secara pemeliharaannya menggunakan sumber air bersih. Awalnya mungkin dari setahun sebelum pandemik ya, saya bikin ini sebenarnya untuk anak saya. Jadi istri saya mau kasih anak saya lele sehat. Saya agak termasuk orang yang agak geli dengan lele, sampai akhirnya saya ciptain lele bersih. Itu asalnya cuman hanya untuk konsumsi anak saya. Seiring waktu, banyak teman doi yang juga tertarik untuk mencoba ikan lele hasil budidaya Pak Zek ini. Puncaknya ketika pandemi, bukannya usaha semakin sepi, justru semakin ramai. Karena bisa membeli secara online, jadi nggak perlu ke supermarket deh. Oh iya bos, budidaya ikan air tawar Pak Zek memiliki konsep yang berbeda dengan budidaya ikan air tawar di tempat lain. Di sini Pak Zek menggunakan sistem air bersih. Kalau sistem yang air bersih, airnya selalu kita ganti, kita jaga kebersihannya supaya ikannya juga selalu sehat. Itu yang berlaku untuk ikan lele kita. Air yang digunakan nggak sembarangan. Meski berasal dari air tanah, pH airnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan si ikan. Selain lele, ada juga ikan air tawar lain di sini dengan sistem pemeliharaan yang berbeda. Kalau di kita kan ada setidaknya 3 tipe ikan yang kita memang fokusin. Di ikan nila, ikan lele, sama ikan patin. Kalau ikan nila kita pakai sistem bioflok. Lele dulu kita coba pakai bioflok cuman nggak berhasil. Jadi kita pakai sistem air bersih. Kalau patin kita pakai sistem bioflok juga. Sistem pemeliharaan ikan dengan bioflok lebih memudahkan bos.
Karena air akan diberi cairan khusus probiotik untuk pengurai sehingga sisa pelet dan kotorannya bisa terurai. Oh iya bos, budidaya ikan lele dengan sistem air bersih ini ternyata juga banyak manfaatnya. Salah satunya kualitas ikannya tidak berbau lumpur, serta perkembangan ikannya jauh lebih cepat besar. Uniknya lagi, perawatan budidaya ikan di sini benar-benar seperti mengurus anak sendiri loh bos. Sampai-sampai ikan gak boleh stres sama sekali biar semakin sehat. Salah satu cara supaya ikan gak stres, Pak Zek menyalakan musik nonstop 24 jam. Biar ikannya lebih rileks gitu bos. Tujuan kita kasih musik itu supaya problemnya begini, kalau ikan saya kasih makan, terus mendengar suara yang sesuatu yang kencang, misalnya suara motor atau suara sesuatu yang ngagetin, ikannya suka stres, akhirnya dia muntah. Karena dia muntah, besokannya biasanya udah mati, karena muntahannya jadi amoniak, jadi kotoran. Saya akalin dengan saya kasih musik, supaya ikannya udah terbiasa ada suara volume di suara volume tertentu. Jadi begitu dia dengar suara yang agak besar, dia nggak kaget. Walaupun awalnya Pak Zek nggak niat buka usaha ini, tapi cuan dari budidaya ikan air tawar ini nggak main-main bos. Boleh dong Pak Zek disepil omsetnya usaha ini? Kita sehari rata-rata mungkin sekitar 100 sampai 120 kilo. Kita jualnya per pack. Per pack itu antara 40 sampai 45 ribu. Satu kemasan biasanya isinya setengah kilogram. Berarti kalau sehari laku 100 kilogram, jadi 200 kemasan dalam sehari. Dikali dengan harga 40.000, maka omsetnya bisa 8 juta per hari. Kalau dikali 30 hari, bisa tembus hampir 250 juta bos. Wadidaw, omset ngeri juga ya bos, auto bikin melek deh. Biar penjualan terus meningkat, suara konsumen harus didengar bos. Keluarkan produk sesuai dengan keinginan konsumen. Kalau kita lebih baik dengerin ibu-ibu maunya seperti apa. Seperti contohnya ikan lele. Dulu ikan lele kita itu ikan lele utuh. Tapi begitu kita banyak dengerin ibu-ibu maunya apa, ini para mami, akhirnya kita bikin yang versi kedua yaitu ikan lele tanpa kepala. Kemudian kita nambah lagi ke ikan lele file. Nah biasanya file itu tujuannya buat ibu-ibu kalau mau siapin bekal buat anaknya sekolah atau buat makan malam lebih mudah. Asam garam membangun usaha ini udah banyak dicicipi. Membuat Pak Zek kaya pengalaman membudidayakan ikan air tawar. Pastinya mau dong dikasih tipsnya. Membangun usaha apalagi sebagai entrepreneur, yang saya harus bilang itu modal satu, modal dengkul. Yaitu banyak berdoa dan memang harus nggak boleh gampang nyerah. Karena kalau bukan jadi entrepreneur, kalau memang belum dibanting kiri kanan. Gitu. Jadi salah satu syarat menjadi entrepreneur yang berhasil menurut saya harus siap untuk di bawah dan di atas dan dibawa ke kiri dan ke kanan. Harus bisa beradaptasi dan tidak mudah menyerah. Tuh bos, jangan kebanyakan mikir ya. Lakukan sekarang dan terus berusaha pantang menyerah. Semangat bosku. Nah bos, udah tahu kan rahasia cuan dari Daddy Fish? Gimana caranya supaya cuan? Selalu kerja keras dan keliling dengan teman-teman yang mempunyai visi dan misi yang sama. Jangan habiskan waktu dengan hal-hal nggak berguna. Dan yang terpenting, carilah staff yang selalu setia dan royal, seperti staff saya ini. Dan yang penting, tetap cuan bos! Bos, namanya berjualan gak hanya cukup dengan menjual produknya aja ya. Karena kita harus selalu putar otak agar usaha kita terus lancar. Salah satu caranya dengan melakukan inovasi. Seperti apa sih inovasi yang harus dilakukan, bos?
Bos, di dalam bisnis banyak yang gagal karena mereka juga gagal melakukan inovasi. Inovasi adalah sesuatu hal yang wajib dilakukan untuk bisnisnya bisa long term, bisa jangka panjang. Jadi jangan sampai Anda kehabisan ide untuk inovasi. Tapi inovasi bukan hanya terkait sama produk. Ayo, di sini ada tukang lumpia, kita akan bicara bagaimana dia bisa inovasi dalam produk lumpianya. Mari kita coba. Bu, saya minta lumpianya dong, Bu. Iya. Ada lumpia spesial sih, Ibu ya. Iya. Gimana, Bu? Bisnis lancar? Dulu sih rame, Mister. Cuman akhir-akhir ini kayak berubah. Mungkin nggak tahu kenapa. Ada turun ya, Bu ya? Agak turun. Gimana cara inovasinya? Jadi inovasi yang pertama memang bisa ke produknya. Tapi yang kedua bisa juga dari sisi packagingnya. Yang sekarang Ibu pakai styrofoam misalnya. Ibu bisa inovasi. Pakai box yang lebih kelihatan menarik, yang ada nama brandnya, yang ada produknya, bikin orang bisa menarik lagi. Ada informasi nomor teleponnya juga penting. Jadi inovasi juga. Atau gerobaknya nih, dibikin warna yang lebih terang. Biasanya di kuliner itu bisa pakai warna merah atau pakai warna kuning. Nah yang ketiga nih juga penting. Ibu bisa juga inovasinya bukan hanya jualan offline. Kalau nungguin orang datang doang, mungkin akan penjualannya tidak sebaik kalau andaikan Ibu juga bisa jualan di online. Oh iya, Mister. Gimana kalau saya pakai box kan biayanya mahal? Yeah. Pastinya kan nggak mencukupi. Gimana itu caranya? Ya, harga sih bisa disesuaikan. Kalau misalnya boxnya ada biaya, tapi sebenarnya masih bagus kok, Bu. Masih worth it. Karena kalau sekarang pakai styrofoam, itu kan mungkin dari sisi kesehatan. Yang kedua, orang nggak tahu. Ada misalnya saya mau bawain lumpia Ibu untuk oleh-oleh. Mereka nggak tahu kalau itu brand dari Ibu. Ya kan? Kalau andaikan dia suka, dia nggak bisa telepon. Jadi ada biaya sedikit yang ditambahin untuk bikin box, tapi nanti itu akan jadi promosi berkelanjutan. Itu inovasi. Jadi kita di UMKM harus memperhatikan itu. Produk memang harus penting, kualitasnya, packagingnya pun juga harus diperhatikan. Informasi penjualannya, nomor telepon Ibu dan lain-lain, semuanya masukin dalam box. Gitu, Bu. Insya Allah sih kalau andaikan itu sudah berjalan, penjualannya nanti akan naik lagi, bahkan bisa lebih tinggi nanti penjualannya. Gitu. Jadi jangan lupa dong disiapin nih lumpia spesial saya. Infonya. Ya.